Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pemahaman konsep dan penerapan analisis diferensial dalam pengambilan keputusan manajerial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Jabar Nurholis dengan NIM 64231621. Perkenalkan, nama saya Fatimah Ali Azhara dengan NIM 642311522. Perkenalkan, nama saya Fandi Rizkia dengan NIM 64231613. Perkenalkan, nama saya Syafira Maharani Azhara dengan NIM 64231616. Perkenalkan, nama saya Puji Trianti dengan NIM 64231614. Di sini yang pertama adalah latar belakang dalam dunia bisnis yang kompetitif, pengambilan keputusan manajerial yang tepat sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Manajer perlu mengevaluasi alternatif keputusan secara rasional dan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu alat yang digunakan adalah analisis diferensial yang fokus pada informasi relevan yang berbeda antara alternatif keputusan. Pendekatan ini membantu manajer memusatkan perhatian pada biaya dan pendapatan yang berubah akibat pilihan tertentu, seperti dalam keputusan menerima pesanan khusus atau memilih antara membuat atau membeli komponen. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan analisis diferensial dilakukan dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan analisis diferensial. Ketiga, bagaimana dampak penerapan analisis diferensial terhadap keputusan manajerial. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis penerapan analisis diferensial dalam pengambilan keputusan manajerial. Kedua, mengidentifikasi kendala dalam penerapan analisis diferensial. Ketiga, mengevaluasi pengaruh penerapan analisis diferensial terhadap efektivitas keputusan manajerial. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan dan akademisi. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat membantu manajemen memahami analisis diferensial sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Sementara itu, bagi akademisi, hasil penelitian ini memberikan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan konstruktivisme yang bertujuan memahami bagaimana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial para manajer. Melalui teknik purposive sampling, berdasarkan pengalaman dan keterlibatan dalam praktik analisis diferensial, analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada konsep diferensial dan definisi. Diferensial merupakan konsep yang terkait dengan perubahan sangat kecil pada suatu fungsi. Secara umum, diferensial diartikan sebagai turunan dari fungsi tersebut yang mengukur laju perubahan fungsi terhadap variasi pada variabel bebasnya. Sedangkan menurut Sadeli dan Bejo, menyatakan bahwa biaya diferensial adalah perbedaan biaya antara alternatif yang satu dengan yang lain. Biaya ini disebut juga dengan biaya yang bertambah, incremental cost, dan biaya yang berkurang, decremental cost. Selanjutnya, teknik pengumpulan data.
Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif, sedangkan informan dan partisipan bisa jadi peneliti itu sendiri atau pihak lain yang terlibat dalam kajian tersebut. Dalam konteks penelitian, pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid, menggunakan wawancara dan observasi. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman serta penggunaan analisis diferensial dalam proses pengambilan keputusan di PT XYZ masih kurang familiar dengan istilah analisis diferensial. Mereka belum sepenuhnya dapat memahaminya atau menerapkannya secara resmi dalam pengambilan keputusan. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi minimnya pelatihan khusus, tidak adanya prosedur standar yang terdokumentasi, lemahnya pencatatan keputusan, dan terbatasnya waktu untuk melakukan analisis yang lebih mendalam. Sebagai hasilnya, keputusan yang diambil cenderung bersifat reaktif dan tidak didasarkan pada data yang relevan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.